bumi tuh nyangka tuh tinggali ya tinggali tuh aneh salah ini ya mama di mama. Resiko bencana ada di mana-mana. Musibah selalu mengguratkan rasa pilu. Peristiwanya sulit diprediksi, terjadi secara tiba-tiba. Karenanya, banyak orang tak sempat menyelamatkan diri. Korban pun berjatuhan, yang terluka, tewas, atau hilang. Kisah pilu ini kembali terulang dan kali ini musibah gempa di Cianjur, Senin 21 November 2022 lalu. Gempa yang bermagnitudo 5,6 itu ternyata menimbulkan kerusakan hebat. Utamanya di 4 kecamatan, yakni Caringin, Cilaku, Cugenang, dan Sukalarang. Episentrumnya di kedalaman 11 km di jalur sesar Cimandiri. Kerusakan paling parah di Cugenang, karena pusat gempanya persis di bawah kaki warga. Gempa juga memantik tanah longsor yang menimbun sejumlah permukiman. Magnitudo rendah ini tak identik dengan gempa ringan. Lapisan batuan lunak di Cianjur membuat gelombang getar gempa mengalami amplifikasi dan menimbulkan goncangan lebih kuat. Bahkan, guncangannya terasa sampai Jakarta yang berjarak 113 km. Belasan ribu bangunan rusak atau hancur. Sekitar 58.000 orang harus mengungsi. Guncangan gempa membuat struktur bangunan ambruk dan menimpa siapa saja di dalamnya. Struktur yang rapuh itu bisa menjadi perangkap maut. Gempa Cianjur sudah mereda, namun kesedihan akan panjang. Data sementara hari ketiga pasca gempa menunjukkan 268 korban meninggal dan 151 lainnya masih dalam pencarian. Porsi korban anak hampir 60%. Bencana gempa sulit dihindari karena tak terprediksi. Sialnya, wilayah Indonesia terhampar di atas area rawan gempa. Pada beberapa tahun terakhir ini, kita menyaksikan serangkaian bencana gempa yang mematikan. Ada gempa Lombok Utara 2018, gempa Palu 2018, dan gempa Mamuju 2021. Bagi kita penduduk Indonesia, potensi gempa ada di mana-mana. Secara geografis, Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng besar dunia. Dari arah selatan, ada ancaman laten megatrust dengan kekuatan maha dahsyat. Kita masih ingat betapa dahsyat gempa megatrust dan tsunami yang menerjang Aceh di akhir 2004. Baku dorong dan gesek selama berjuta tahun di antara 3 lempeng besar itu telah menimbulkan retakan-retakan di lapisan batuan bagian atas. Maka muncul garis-garis patahan sedalam 10-20 km, dan itulah yang kita kenal sebagai sesar. Di situ pula lapisan batuan tebal itu saling tindih atau saling bergesek. Energinya berasal dari gerak lempeng bumi yang menyangganya. Maka, jadilah garis-garis sesar itu sebagai titik gempa dangkal. Meski jarang mencatat magnitudo tinggi, tapi akibat yang ditimbulkan bisa dahsyat. Lihat saja bagaimana akibat dari gempa Jogja 2006, gempa Palu 2018, dan kini gempa Cianjur. Kejadiannya berulang, tapi frekuensinya sulit dipastikan. Di Indonesia kini ada 295 sesar aktif, yang 31 diantaranya di Jawa. Bahkan, Jakarta pun tidak lepas dari ancaman gempa. Para geolog mengonfirmasikan keberadaan sesar baribis yang melintasi di antara Depok dan Jakarta Selatan. Catatan sejarah menyatakan, gempa pernah mengguncang Batavia pada 1699 dan 1834. Gempa di 1834 itu yang disebut pengaruhnya terasa sampai ke kota tua Jakarta dan menghancurkan sebuah gereja yang kini menjelma menjadi museum wayang. Dengan 295 sesar, ancaman gempa ada di mana-mana. Pulau Jawa termasuk yang paling berisiko. Namun, gempa ini baru satu soal. Indonesia juga memiliki resiko bencana gunung berapi. Saat ini, ada 68 gunung api aktif di Indonesia. Tahun 2021 lalu, Gunung Semeru di Jawa Timur mengamuk dan 51 penduduk tewas oleh awan panasnya. Namun, bencana alam terbesar di Indonesia ialah bencana hidrometeorologi. Cuaca tropis basah di Indonesia belakangan diwarnai oleh hujan ekstrim
yang seringkali datang bersama angin yang deras menimbulkan kerusakan di mana-mana. Level ancaman bencananya terus meningkat seiring dengan kerusakan daerah aliran sungai yang makin parah. Bencana hidrometeorologi ini kerap diiringi oleh tanah longsor. Data BNPB 2021 menunjukkan bencana alam terbesar ialah banjir dan tanah longsor yang masing-masing 1.734 kasus dan 1.321 kasus. Sementara, gempa bumi tercatat 24 kasus dan erupsi gunung berapi 1 kasus. Di Indonesia sulit menemukan tempat yang benar-benar aman dari ancaman bencana alam. Kota-kota di Indonesia umumnya menghadapi resiko genangan banjir, banjir bandang, letusan gunung, gempa, abrasi, air rob, atau badang yang menerjang pantai. Sejumlah kota besar terlanjur dibangun dan berhadapan dengan resiko megatrust serta tsunami. Dari serangkaian bencana ini, kita bisa memaknai bahwa kita punya PR besar dalam soal adaptasi dan mitigasi bencana. Tak mudah mengurainya. Yang paling umum, masih banyak warga tinggal di bantaran sungai dan menghadapi resiko banjir. Tapi merelokasinya pun tak mudah karena lahan mahal dan terbatas. Mitigasi gempa lebih sulit lagi. Sebagian besar bangunan di Indonesia didirikan tanpa menengok resiko gempa. Tentu lebih mahal dan sulit mendirikan bangunan anti gempa. Bencana alam di Cianjur ini memberi peringatan agar Indonesia bergegas mengerjakan PR itu bab demi bab. Mulai dari perencanaan wilayah, penataan wilayah, hingga regulasi bangunan anti gempa. Semestinya bangunan anti gempa itu wajib, setidaknya di gedung-gedung pemerintah dan fasilitas umum.